Hola, kembali lagi di channel Borika Tutorial, tempatnya berbagai tutorial dan informasi bermanfaat yang mempermudah hidup kalian. Di video kali ini, gue akan memberikan sedikit informasi gimana caranya mengganti kabel busi mobil. Ini berlaku untuk mobil-mobil yang masih pakai kabel busi ataupun sistem pembakarannya masih pakai distributor seperti ini ya. Nah, kalau mobil-mobil terbaru saat ini biasanya dia sudah tidak pakai kabel busi tapi langsung kabel coil. Kalau ini ya masih pakai distributor. Dan dia hanya satu coil. Dari satu coil ini dibagi untuk ke 4 busi. Satu coil untuk 4 busi. Ini mobil 4 silinder ya. Kalau mobil-mobil sekarang itu satu busi itu satu coil. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, untuk profesional ya, mereka akan lepas ini nih, tutup delconya ini ataupun kepala dari distributornya ini dicabut, kemudian kabel businya dicabut semua, baru dites gitu ya. Nah, di video ini mungkin agak ribet, tapi untuk pemula akan lebih mudah. Kenapa? Kalau ini dilepas, nah terus kalian salah pasangnya, itu bahaya. Kabel busi nggak boleh salah pasang ya, karena ada nomornya. Kalau untuk ini, pengapiannya itu di 1342. Nah, itu nggak boleh kebalik. Kalau kalian nggak tahu, salah malah tambah pincang mobil kalian. Makanya kita pakai cara yang gampang aja. Pertama, kalian lepaskan dulu kabel businya dari si busi. Kalau untuk pelepasan kabel busi itu tinggal dicabut aja ya kalau di mobil ini. Nah, ini kabel busi nomor 1 sudah gue lepas. Jadi ini nomor 1 ya, 1, 2, 3, 4. Sana jadi nomor 4 gitu ya. Ini kabel busi nomor 1 sudah gue lepas. Jangan dilepas semua ya. Lepas saja satu dulu nih, ini nomor 1. Nah, kita udah tahu nih kabelnya yang ini. Nih kabel yang ini. Kita tinggal urutin aja nih, yang mana kabelnya di sini. Oke. Nomor 1, nomor 1. Oke, ini ya. Nih. Tuh ya. Yang ini berarti nih. Nah, tinggal kita lepas nih dari si distributornya. Sambil kita tahan, tutup delconya, dan kita lepas. Pelan-pelan aja ya, nariknya. Oke, tuh ya. Ini sudah terlepas. Langsung kita tes si kabel ini ya. Ini gue letakkan dulu kameranya. Ingat ya, ini kabel busi nomor 1. Kita fokuskan. Oke, dah. Fokuskan. Sekarang kita ambil multimeter ataupun avometer seperti ini. Ini gue pakai yang digital. Kita arahkan ke ohm ya. Ini yang ohm ataupun untuk mengukur hambatan, resistor ataupun resisten, nilai resisten. Kita putar. Gue akan putar di 200K. Ya, karena hambatan busi itu, hambatan kabel busi itu di maksimalnya 25 kilo ohm. Ya, jadi gua akan ukur di 200 kilo ohm. Oke. Kemudian kita ambil ini probe-nya. Gua letakkan di sini ya biar kalian lihat. Kelihatan angkanya ya. Ya. Nah, kita tinggal ambil kabel businya yang tadi. Kita akan ukur. Untuk probe-nya ini terserah, terbalik juga tidak apa-apa. Satu masuk ke sini, hitam ataupun merah nggak masalah kalau untuk pengukuran resisten ataupun resistor. Satu kita letakkan di sini, kita ukur berapa nilai yang keluar. Oke, ini nggak mau keluar. Oke, itu ya. Nilai resistennya sangat tinggi, yaitu di 22,6 kilo ohm. Ya, hampir masuk 25, hampir udah mendekati 25. Ya. Tuh. Nah, ya, itu 26 malahan tadi. Tuh ya. Di 22,4 gitu ya. Ini akan gua ganti karena nilai resistensinya sudah tinggi. Jadi satu-satu kita pasang dulu. Ini ke distributornya biar nggak salah. Kalau kalian cabut, ini kita pasang dulu saja, tinggal colok aja. Itu ya. Kemudian ini kabel businya tinggal kalian pasang lagi. Dan ingat, kabel busi nomor 1 akan diganti. Kemudian cabut kabel busi nomor 2 dari businya. Ulangi seperti yang dilakukan tadi untuk pengujian kabel busi ya. Terus kalau sudah dites, pasang lagi, cabut nomor 3, di distributor cabut, tes lagi. Jadi satu-satu ya.
satu dicabut, tes, pasang. Tinggal kalian ingat, kira-kira kabel busi yang mana yang mau kalian ganti. Begitu ya. Nah, di sini ada contohnya. Gua akan contohin kabel busi nomor 4 ya. Oke. Nah, ini kabel busi nomor 4 sudah gua lepas, dan ini kualitasnya juga lumayan bagus. Seperti tadi, kita urutkan kabel busi nomor 4 yang mana. Oke, ini ya. Kita lepas dari distributornya. Ini karena ditali jadi diikat agak sulit. Nanti kalian lihat aja nilainya di sini ya. Kita tes pakai probe-nya. Ini mungkin di kamera nggak kelihatan kabel busi nomor 4 ini. Mudah-mudahan kelihatan lah ya. Kita pasang dan kita tes. Kalian bisa lihat nilainya berapa. Ini ya. Ini kabel merek Seiwa yang bagus nih. Resistennya hanya 3,4 kilo ohm. Ini resisten standar. Ya, kalau untuk kabel busi standar itu rata-rata di 5 kilo ohm. Kalau yang lumayan bagus di angka 3 kilo ohm, ada yang 1 kilo ohm. Ya. Oke. Nah, sekarang karena sudah ketahuan, ingat ya, jangan lupa langsung dipasang lagi yang nomor 4 ke distributornya. Kemudian pasang juga yang businya ini ya, ke nomor 4. Oke, sekarang kita mau ganti yang nomor 1 karena udah ketahuan yang nomor 1 jelek. Di sini gue sudah sediakan satu kabel pengganti nih. Ini kabelnya baru nih. Oke, ini kabel busi yang baru. Kalau kita beli kabel busi itu satu set ya, tapi gue mau ganti satu aja. Ini kabel busi yang biasa, kita cek nilai resistensinya berapa. Ya, ini kabel busi yang baru. Kalian akan lihat angkanya. Nih. Nilai resistensinya sangat-sangat kecil, yaitu 0,1. Bahkan kalau kita putar ya, coba keputar lebih kecil lagi ke 20 kilo ohm. Tadi kan 200 ya. Kita putar di avometernya. Kita cek. Hanya 0,01 kilo ohm. Kecil sekali nilai resistensinya. Hampir 0 ya. Tuh ya. Nah, perlu kalian ketahui juga, kalau kabel busi itu harus tetap punya nilai resisten. Setidaknya 1 kilo ohm. Ya, rata-rata 1 kilo ohm yang bagus-bagus itu ya kabelnya. Ada juga yang 3 kilo ohm. Kalau yang standar dari bengkel resmi itu biasanya sekitar 5 kilo ohm. Kabel seperti ini sebaiknya tidak digunakan untuk mobil injeksi. Karena nilai resistennya ataupun resistensinya sangat kecil, sehingga kalau dialiri dengan listrik bertegangan tinggi akan memancarkan gelombang elektromagnetik yang tinggi. Itu bisa mengganggu kinerja ECU. Begitu ya. Berhubung mobil gue ini masih karburator, pakai kabel seperti ini tidak akan terlalu terpengaruh ya. Oke, langsung kita pasang, kita ganti kabel busi nomor 1. Ya. Jadi kalau satu-satu seperti ini pemasangannya dan melepasnya nggak bakal ketukar. Oke. Kita pasang di sini ke distributor. Pasangnya cukup dicolok aja begitu ya. Oke. Kita posisikan seperti semula. Busi nomor 1. Oke, itu aja informasi yang bisa gue bagikan. Like video ini jika kalian suka, share teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Borika Tutorial untuk mendapatkan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih.